Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka binahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, amma ba'd. Kepada para jamaah semuanya, kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah azani Allah wa iyyakum jami'an, marilah terlebih kita panjatkan puja dan puji kita serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan kepada kita berbagai macam curahan nikmatnya, diantaranya nikmat bisa beribadah kepadanya. Terbukti pada pagi hari ini, alhamdulillah banyak sekali ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita melaksanakannya. Tidak lain tidak bukan, ini adalah nikmat yang agung dari Allah. Kalau tidak karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak bisa melaksanakan banyak ketaatan pada pagi yang berbahagia ini. Maka sudah selayaknya, bahkan menjadi kewajiban kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat banyak sekali di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejatinya mereka itu tahu diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka tidak mau mensyukurinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Di ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya'rifuna ni'matallah tsumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Mereka sejatinya mengetahui nikmat-nikmat Allah, mereka tahu. Tsumma yunkirunaha, akan tetapi kemudian mereka mengingkarinya. Wa aktsaruhumul kafirun, dan memang kebanyakan orang itu adalah orang-orang yang kufur nikmat. Waliyadzubillah, jangan sampai kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang kufur, orang-orang yang kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang kufur nikmat tidak lain tidak bukan apa yang akan dia dapatkan adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Selanjutnya, ma'asyiral mukminin, kaum muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, tidak lupa selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan, tertujukan untuk teladan kita, panutan kita semua, baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina Muhammad. Baik, kaum muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum, sedikit kita akan mengambil faedah dari sebuah hadis yang mana hadis ini selayaknya harus kita mengerti karena kaitannya dengan diri kita sendiri. Kan tetapi sebelum kita membaca hadisnya, tidak lupa kita berdoa kepada Allah, memohon 3 hal yang mana ini disunahkan untuk kita minta setiap paginya. Allahumma innana nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Semoga 3 hal tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kita ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita kepada jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, dan semoga kita mendapatkan faedah dari apa yang akan kita baca. Allahumma amin. Yaitu an Nabi Musa radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mathala ma ba'athani Allah bihi minal huda wal ilm kamathali ghaithin asaba ardan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, inna, sesungguhnya masalah ma ba'atsani Allah, permisalan Allah Subhanahu Wa Taala mengutusku membawa petunjuk dan ilmu, kama sali ghaithin, seperti hujan. Jadi petunjuk ilmu yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diibaratkan adalah hujan. Kama sali ghaithin asaba ardan, seperti hujan yang menimpa tanah. Fakanat minha ta'ifatun thayyibah qabilatil ma fa'ambat al-kala'a wal 'ushba al-katsira. Maka di antara tanah itu ada tanah yang baik. Tanah yang apa? Yang baik. Qabilatil ma, tanah tersebut bisa menyerap air, menerima air, wa ambatatil al-kala, dan bisa menumbuhkan tetumbuhan, wal ushba al-katsir, serta rerumputan yang banyak. Ini tipe yang pertama, tipe tanah yang pertama. Wa kana minha ajadib amsakatil ma fanafa'allahu bihan nas fasharibu minha wa saqau wa zara. Di antara yang lain tanah itu adalah ajadib. Apa itu ajadib? Amsakatil ma, tanah yang bisa menahan air. Ya, fanafa'allahu bihan nas, maka Allah memberikan manfaat dengannya manusia. Fasyaribu, manusia bisa minum minha, darinya. Wasaqau, dan juga bisa ya memberi minum kepada hewan ternak dan menyirami tanamannya. Wazara'u, dan juga bisa apa? Menanam tanaman dengan mengambil air darinya. Wa asaba ta'ifatan minha ukhra innama hiya qi'an, dan hujan tersebut juga menimpa tanah yang jenis lain. Apa itu innama hiya qi'an? Namanya qi'an. La tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an, tidak bisa menahan air ya, dan tidak bisa menumbuhkan tumbuhan. Fadzalika mathalu man faquha fi dinillah wa nafa'ahu bima ba'atsani Allahu bih fa'alima wa 'allama. Maka itu adalah permisalan orang yang paham di dalam agama, wa nafa'ahu, dan pemahamannya itu memberikan kepadanya manfaat dengan apa yang Allah mengutusku. Fa'alima, maka dia mengetahui ilmu, wa 'allama, dan dia mengajarkan. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san, dan permisalan juga orang yang tidak mengangkat kepalanya terhadap ajaran baginda Nabi, huda dan apa tadi? Huda dan ilmu. Walam yakbal hudallah alladzi ursiltu bihi, dan dia tidak mau menerima apa? Petunjuk Allah yang aku diutus dengannya. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral mu'minin azanillahu iyyakum jami'an. Pada hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengklasifikasikan tipe orang dalam menerima apa? Menerima apa, Pak? Petunjuk dan ilmu dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi 3 tipe, ya. Ya, jadi Rasulullah itu pernah bersabda, taraktu fikum amroini lan tudillu abadan in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan untuk kalian 2 perkara. Kalau kalian pegang 2 perkara ini, kalian tidak akan sesat selamanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnati. Kitabullah dan sunnahku, yaitu hadis-hadisnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang itu ketika menerima Alkitab, menerima apa? As-Sunnah, itu terbagi menjadi apa? 3 tipe yang dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu yang pertama? Ya, al-qismu al-awwal, bagian yang pertama, ya, tipe orang yang pertama. Apa itu? Yaitu minhum man faquha fi dinillah, orang yang paham terhadap agama Allah, fa'alima, dia pun mengilmuinya, wa 'allama, dan dia mengajarkan kepada orang lain, wa antafa'an nas bi ilmihi,
wantafa'a huwa bi ilmihi, sehingga manusia bisa mengambil ilmu darinya dan dia pun mendapatkan faedah dari ilmunya sendiri, ya. Nah, itu tipe yang pertama. Jadi apa? Mendapatkan ilmu huda wal ilm, maka dia apa? Mengambil manfaat dari ilmunya tersebut dan diajarkan kepada apa? Manusia. Wa hadza kamatsalil ard, ini seperti tanah allati ambatat al-ushba wal kala. Ini seperti tanah tadi yang bisa menumbuhkan apa? Tumbuh-tumbuhan dan rerumputan. Ya. Sehingga ma'asyiral mukminin, selayaknya seorang mukmin menjadi tipe yang pertama ini, ya, mendapatkan cahaya petunjuk dan ilmu, maka dia terima cahaya tersebut, ya, dia gunakan cahaya itu untuk menerangi dirinya sendiri dan dia gunakan untuk menerangi apa? Orang lain. Dan inilah yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kita tahu begitu baginda Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, maka para sahabat setelahnya itu berpencar ke seantero penjuru. Ada yang pergi ke Mekah, ada pergi ke Kufah, ada pergi ke Syam, ada yang di Yaman dan seterusnya, menyebarkan apa? Ilmunya, ya. Dikarenakan ma'asyiral mukminin azani Allah wa iyyakum jami'an, ada tipe yang kedua. Tipe apa yang kedua? Apa itu? Wal qismu tsani, yang kedua, fi qaumin hamalul huda. Ada orang itu yang membawa petunjuk, membawa ilmu. Dia bawa apa? Ilmu. Walakin lam yafqahu, tetapi dia tidak faqih, ya, tidak memahaminya. Fi hadzal huda syai'an, tidak paham. Bimakna annahum kanu ruwatun lil ilmi wal hadis. Ya, maknanya adalah dia itu banyak sekali maklumat, pengetahuan yang ada pada diri dia. Ya, banyak ilmunya, banyak apa? Hadisnya. Lakin laisa indahum fiqhun, tapi tidak ada pemahaman pada dirinya. Ya, tidak ada pemahaman pada dirinya. Fahaulai masaluhum masalul ard. Maka orang yang seperti itu permisalannya adalah seperti tanah allati hafidzatil ma, yang bisa menyimpan air. Sehingga manusia mengambil apa? Faedah darinya, tetapi dia sendiri apa? Tidak paham. Ya. Tidak apa? Paham. Oleh karena itu al-amal nisful ilm. Mengamalkan ilmu itu setengah dari apa? Ilmu. Ya, apalagi yang lebih berbahaya manakala manusia mengambil ilmu darinya sedangkan dia sendiri adalah bertentangan dengan apa yang ia apa? Ajarkan. Ini berbahaya sekali, ya kan? Itu ibaratnya kalau dalam istilah yang lain lilin. Dia menerangi sekitarnya, membakar apa? Dirinya sendiri. Sehingga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, "Atamurun nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun." Atamurun nasa bil bir, apakah engkau kalian memerintahkan manusia untuk melakukan kebaikan, wa tansawna anfusakum, dan kalian lupa kepada diri kalian sendiri, wa antum tatlunal kitab, padahal kalian itu membaca Alkitab, afala ta'qilun, apakah kalian itu tidak berakal? Ya. Jadi tipe yang kedua, menyimpan air, memberikan manfaat kepada orang lain, ya, tetapi dia sendiri tidak memahami apa? Ilmu yang ada pada dirinya sehingga dia tidak mengamalkannya. Itu tipe yang nomor berapa? Dua. Al-qismu tsalits, tipe yang ketiga. Ini, ya, ini parah ini. Man lam yarfa bima jaa bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam minal ilmi wal huda ra'san. Dia tidak angkat kepalanya terhadap apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa a'radu anhu, dia berpaling darinya. Walam yubali bihi, dan dia tidak mempedulikan sama sekali apa yang dibawa oleh baginda Nabi. Sering dia dengar, tetapi apa? Keluar kanan apa Pak? Masuk kanan, keluar apa? Kiri. Kadang-kadang belum masuk sudah apa Pak? Sudah masuk, belum keluar, gimana maksudnya itu? Ya maksudnya itu, ya ini kalau Pak Alwan ini ahli sekali ya kan. Maksudnya itu belum masuk sudah ditampek gitu loh Pak. Ya, baru mau masuk dia apa? Ditampek seperti itu, ya. Ya, kalau masuk kanan keluar apa Pak? Kiri, cik mending pernah apa Pak? Pernah lewat kan gitu ya?
pernah masuk. Ya ini belum masuk sudah Bapak ditampek duluan, ya. Jadi tidak boleh masuk. Naudzubillah. Ya ada tipe-tipe seperti ini. Jadi ilmu petunjuk, ya kan. Dan ini sejak dulu, sejak zaman dahulu, ya, sejak zamannya orang-orang musyrik, ya, itu sudah ada seperti ini. Jangan kamu dengarkan apa yang kalau bahasanya yang naudzubillah, ya, bahasa kasarnya yang diocehkan oleh Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad itu digelari dengan gelar-gelar julukan-julukan yang bikin orang itu antipati kepada beliau. Nabi itu dijuluki, mohon maaf, yaitu apa Pak? Majnun, ya, orang apa Pak? Orang gila. Atariku alihatina li syairin majnun, penyair gila. Apakah kita akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kita hanya karena syairin majnun, ya, penyair yang sudah gila, ya. Oh, tiba ngono toh. Oh, sehingga Pak? Tidak mau dekat-dekat dengan siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, penyair, ya kan? Kemudian orang yang mohon maaf gila. Kemudian apa Pak? Dukun, ya kan? Wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Haqqah, ya kalau tidak salah. Wa ma huwa biqauli syair, tidaklah apa yang diucapkan Muhammad itu perkataan seorang syair. Qalilan ma tu'minun, sedikit sekali kalian itu beriman. Ya, wala biqauli kahin, tidak pula perkataan seorang penyihir. Sedikit sekali di antara kalian yang mau bersyukur. Ya, seperti itu. Dijuluki dengan gelar-gelar julukan-julukan yang membuat orang itu adalah fobia kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga yang dilakukan ya di era modern ini, ya. Kalau kita pergi ke negara-negara yang fobia dengan Islam, kalau kita Islamnya apa? Wah, Islamnya agamane teroris kan sudah gitu, ya. Islam itu ya agama yang tidak menghargai wanita. Wes pokoknya itu isinya yang disampaikan yang seperti itu, padahal jauh sekali dari kenyataan apa yang diucapkan. Tidak seperti itu. Ya, Islam itu agama yang paling rahmatan lil alamin. Islam itu adalah agama yang paling menghargai wanita, ya kan? Buktinya apa? Kalau kita berbakti kepada orang tua, bapak dengan ibu, mana yang lebih utama, Pak? Ibu. Ya Rasulullah, man ahakun nas bibirri, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berhak mendapatkan baktiku, kalau bahasa Jawa. Mendapatkan apa? Ya, aku itu paling ya Allah, siapa manusia yang paling berhak mendapatkan baktiku kepada dia? Maka dijawab oleh Rasulullah, ummuk, yaitu siapa Pak? Ibumu. Tsumaman ya Rasulullah, lalu siapa lagi wahai Rasulullah? Dijawab sama Rasulullah, ummuk, ibumu. Tsumaman ya Rasulullah, lalu siapa lagi wahai Rasulullah? Ummuk, ya, ibumu. Tsumaman ya Rasulullah, qal abuk, dijawab bapakmu. Ibumu apa? Bapakmu. Tapi kenyataannya biasanya itu ya wedine kalih Pak En apa kalih Bu ini biasanya kalih Pak I kan gitu nah itulah ya seperti itu. Tapi tetap biasanya kalau lebih sayang kepada bapak ibu, ya kan, seperti itu. Bahkan mungkin ibu itu adalah delegasi DPR-nya anak kepada siapa Pak? Bapak, ya, mau matur kepada bapak nggak berani, lewatnya apa? Ibu, ya kan, seperti itu. Masya Allah, ya. Sehingga selayaknya sepatutnya kita itu untuk ya tidak mensia-siakan orang tua kita, terutama ibu kita. Ya, Ma'asyiral mu'minin azanillahu wa iyyakum jami'an. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik dari dari hadis yang mulia ini adalah bahwasanya ma'asyiral mu'minin azanillahu wa iyyakum, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini membuat perumpamaan, sehingga min anfa'i at-turuq lit-ta'lim darbu al-amsal, di antara metode pengajaran yang paling efektif, yang paling memberikan manfaat itu adalah dengan membuat permisalan, membuat permisalan.
permisalan. Jadi Rasulullah itu sering membuat apa? Permisalan. Karena jika itu dibuat permisalan biasanya lebih melekat apa Pak? Di benak kita. Ibaratnya itu menghafal dengan otak apa Pak? Kanan. Itu lebih kuat daripada menghafal dengan apa? Otak kiri. Itu kata para Bapak ilmuwan. Saya juga nggak tahu ya kan ya. Pokoknya saya ngapal gitu aja kan ya. Ya, maksudnya dengan otak kanan itu bagaimana? Dengan ada ikatan, dengan ada permisalan. Contoh misalnya sampai sekarang kita masih apa Pak? Atau saya masih ingat ya, di dalam bahasa Arab itu ada apa Pak? Kata dan apa Pak? Dawa. Sama apa Pak? Dawa. Sehingga ada kitab namanya wa dawa. Ya. Itu artinya penyakit. Ya, dawa artinya apa Pak? Obat. Jadi itu penyakit dan obat. Kitab namanya dawa. Bukan itu isinya itu kedokteran, bukan ya. Dawa itu ya isinya kedokteran tapi apa Pak? Hati, ya kan? Kitabnya Ibnu Qayyim. Dawa. Jawabul Kafi nama yang lain. Ya, itu dulu itu dawa itu saya bingung ya kan. Dawa iki ndi sing obat, ndi sing penyakit, mana yang penyakit, mana yang obat. Karena kan dawaun itu tinggal nambah apa Pak? Huruf wawu kan. Daun pakai hamzah ya kan. Dawaun berarti kan tinggal dawaun. Nah, caranya saya dulu menghafal itu begini Pak. Daun penyakit, dawaun obat. Kok iso ya? Engko pertama itu biasanya hafal, nanti lama-lama kebalik. Ini mana yang obat, mana yang apa Pak? Penyakit, ya kan? Contohnya Pak, misalnya kita ngapal dulu biologi, ada lordosis, ada skoliosis, sama satunya apa lagi Pak? Apa? Kifosis ya? Kifosis, ya kan? Betul Pak? Betul Pak, salah aku selalu ya. Dulu saya itu ngapalkan skoliosis itu skoliosis S. Oh, berarti apa ini Pak? Yang begini namanya apa? Skoliosis dari huruf S, kan gitu ya. Nah, gitu. Sama dawa tadi juga begitu Pak. Daun itu penyakit, dawaun obat. Dari mana Pak? Dari kata dawa, dawaun, dawa. Ya, dawa umure. Berarti apa Pak? Obat. Begitu. Terus yang kedua caranya dawaun. Hurufnya lebih banyak. Hurufnya lebih apa Pak? Banyak. Dawaun, dal, wawu, alif sama hamzah. Sedangkan daun hanya 3, dal, alif sama apa Pak? Hamzah. Oh, dawaun ini berarti apa nih Pak? Obat, karena lebih banyak hurufnya, lebih panjang seperti itu. Contohnya dawa umuri. Nah, seperti itu. Ma'asyiral mukminin azanillahu wa iyyakum. Jadi, mengapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengambil permisalan ya kan? Dikarenakan apa? Yaitu lebih bisa nyantol. Cara itu lebih apa Pak? Bisa nyantol. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga sama, ya. Di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mengambil permisalan untuk menggambarkan sifat manusia. Contoh misalnya watilkal amsalu nadribuha linnas, dan itu adalah permisalan-permisalahan yang kami buat untuk manusia, ya kan? La'allahum yatafakkarun, semoga mereka mau memikirkannya. Ya. Contoh yang lain, innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan. Ya kan? Allah tidak malu mengambil permisalan apa? Ba'udah, yaitu nyamuk, ya kan? Dan lain-lain banyak sekali. Ya. Wa laqad darabna lin-nasi fi hadzal Qur'an min kulli matsal. Dan sungguh kami telah membuat permisalan untuk manusia di dalam Al-Qur'an ini min kulli matsal. Dari setiap apa permisalan. Jadi membuat permisalan itu lebih kelet. Contoh misalnya dulu kita pernah belajar Pak ya. Ya, kenapa si bocah itu yang sudah seragaman tadi itu, sudah seragam sekolah tapi tidak nyampe sekolah, mengapa Pak? Dulu kita pernah belajar. Ada orang seragaman sekolah pagi-pagi, ya kan? Di benak kita muncul ini bocah ini mau sekolah, tapi nyatanya ada orang berseragam sekolah tidak sampai sekolah. Mengapa tidak sampai sekolahan? Apa? Mengapa? Minggu itu kenapa Pak? Sejak dari rumah niatnya apa Pak? Sejak dari rumah ini niatnya bolos, caranya gitu Pak ya.
Wis kok ngomahe niate bolos, mbok seragaman sekolah mbok wis disetrika, seragame itu sudah seliko melipit, nek niate tidak ke sekolah, ya ndak bakal apa, Pak? Sampai. Nah, itu sama, Pak ya. Sama, itu permisalan untuk apa? Kita ini casingnya mau ke surga, pengajian. Ya, jangan sampai kita itu mau ke surga casingnya, tapi malah orangnya tidak sampai ke surga gara-gara apa, Pak? Niatnya salah. Ya, niatnya apa, Pak? Salah, bukan karena Allah. Nah, itu kan permisalan. Nah, seperti ini biasanya lebih apa, Pak? Lebih mengena, ya kan? Nah, oleh karena itu baginda Nabi Muhammad SAW membuat permisalan untuk para sahabatnya dan untuk umatnya. Selanjutnya, ma'asyiral mukminin azani Allah wa iyyakum jami'an. Faedah selanjutnya yang bisa kita ambil apa itu? Bahwasanya apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW itu pasti benar. Pasti apa, Pak? Benar, karena Rasulullah SAW mengatakan innama salama ba'atsani Allahu bihi minal huda wal ilm. Ya, sesungguhnya permisalan apa yang aku bawa, apa yang Allah mengutusku yang aku bawa berupa petunjuk dan ilmu, berarti apapun yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW pasti itu benar, pasti itu yang paling manfaat untuk apa, Pak? Untuk manusia. Ya, semua syariat yang dibawa baginda Nabi Muhammad SAW pasti itu yang paling apa, Pak? Bermanfaat untuk kehidupan manusia. Sekalipun menurut kita, menurut apa, Pak? Menurut kita ya tidak apa, Pak, atau kita kurang, ibaratnya kurang menerima, bukan kurang menerima ya. Kita agak ada perasaan benci, ada perasaan apa, Pak? Makruh gitu lah, karohah ya. Ya, karena di antara syariat itu ada yang menurut kita berat, menurut kita apa, Pak? Berat, tapi itulah yang paling apa, Pak? Baik, yang paling apa, Pak? Manfaat. Ya kan? Ya. Di antara syariat ada yang menurut kita itu ya berat untuk apa, Pak, kita lakukan, tapi itulah yang paling apa, Pak? Manfaat. Seperti itu. Contoh misalnya ya syariat jihad misalnya ya. Jihad fisabilillah, ya orang disuruh apa, Pak? Disuruh apa, Pak? Perang, ya kan? Seperti itu. Itulah yang paling apa, Pak? Manfaat, ya kan? Ya, paling bermanfaat. Contohnya apabila sebuah negeri itu sudah diserang oleh bangsa lain, maka dia harus mempertahankan apa, Pak? Negerinya. Ya, contoh adalah mbah-mbah kita dulu ya. Itu ibaratnya kalau secara hitam di atas kertas itu ya kutuk marani apa itu, Pak? Sunduk. Ya mosok apa, Pak? Bambu runcing dilawankan apa? Tembak, tank dan seterusnya, ya kan, pesawat terbang. Ya, tapi itu adalah jihadud dafa. Jihad membela tanah air. Itu hukumnya apa, Pak? Wajib seperti itu, ya. Nah. Dan di dalam syariat Islam bila satu orang bertemu dengan dua orang, ya, maka dia harus tetap apa, Pak? Maju, ya kan, tetap apa, Pak? Maju. Itulah syariat kita. Lagi misalnya syariat yang lain kaitannya dengan apa, Pak? Ibadah misalnya, ya, angel-angel nglumpukne, ya, duit rekoso 10 tahun dilumpukne, kon umroh. Kon apa, Pak? Kon umroh. Kon apa, Pak? Haji misalnya seperti itu. Itulah yang paling bermanfaat ya. Kalau misalnya di dunia itu kita belum bisa merasakan manfaatnya, pasti nanti di akhirat akan mendapatkan apa, Pak? Manfaatnya, balasannya, ya kan, seperti itu. Kalau menurut orang, mohon maaf ini ya, menurut orang non muslim itu ya, seseorang itu bila tidak produktif ya sudah dikasihkan suatu tempat ya, yang mana tidak ngerusui corone ya, tidak ngerusui orang-orang yang masih apa, Pak? Produktif, kan gitu ya. Ya, orang itu kalau sudah tidak produktif, caranya gimana? Ditaruh di suatu tempat, ya kan? Diupeni di situ sehingga tidak tidak ganggu, ngerencongi, ya, ngerusui orang yang masih apa, Pak? Produktif. Oleh karena itu orang barat itu kalau orang tuanya sudah tua taruh di mana, Pak? Panti jompo, ya kan? Karena kalau bercampur dengan mereka ya takutnya nanti apa, Pak? Ngerusui, menjadi beban, kan seperti itu ya. Tapi kalau Islam semakin orangnya tua itu semakin apa, Pak? Berpahala, kan gitu ya. Semakin tua ya kan semakin itu berpahala bagi anak. Itu berebut ya, kalau dalam syariat Islam rebutan ngopeni apa? Wong tua, ya kan? Ya seperti itu, ma'asyiral mukminin. Tapi kita hidup di zaman ya kadang-kadang itu sudah orang itu terbalik, terkontaminasi pemikiran-pemikiran di luar apa, Pak?
Islam. Sapa sing ngopeni wong tuwa? Ya mase no. Mase jenengan ki umure luwih dawa, wis laire luwih isik, apa sing dikekne wong tuwa luwih akeh. Berarti yang jenengan sing ngopeni, ya kan ya? Nah sing masih jawab yo ora no dia kowe no wong bapak ibu sing paling disayang sapa nek ora kowe? Nggih. Wong ngopo-ngopo angger kongkon mesti dikongkon aku. Nggih. Aku ngadaki kowe sithik mesti apa? Kowe dibelani kan gitu. Ya udur-uduran, tidak mau apa Pak? Ngopeni wong tua. Ya kan seperti itu, Masya Allah. Ma'asyiral mu'minin azanillahu iyyakum. Padahal di dalam Islam tidak seperti itu. Selanjutnya ma'asyiral mu'minin azanillahu iyyakum jami'an, faedah yang terakhir yang bisa kita ambil ya dari hadis yang mulia ini, Rasulullah mengatakan fa'alima wa 'allama. Maka orang yang level pertama tadi, jenis yang pertama tadi, mengambil ilmu lalu dia Bapak mengajarkannya. Di sini berarti faedah yang bisa kita ambil, tidak boleh kita itu katmul ilmi, tidak boleh kita itu menyembunyikan apa Pak? Ilmu. Ilmu yang kita peroleh itu harus apa Pak? Kita ajarkan kepada orang lain, karena sudah kita pelajari juga besok di hari kiamat atau kelak ya kan, yang dimintai pertanggungjawaban menghilangkan Islam itu ada 4 golongan manusia. Yang pertama orang yang apa Pak? Tidak mau belajar Islam. Itu yang pertama. Dia tidak mau belajar Islam, begitu dia mati yang lain juga tidak mau belajar, maka Islamnya akan hilang. Contoh kapan ini Pak? Nanti di hari kiamat. Tidak ada lagi orang yang mau belajar apa? Islam. La taqumu sa'ah illa ala syirarin nas. Tidak akan tegak hari kiamat kecuali pada manusia yang paling apa Pak? Paling bejat, yang paling apa buruk. Ya. Jadi tidak mau belajar Islam. Yang kedua apa Pak? Tidak mau mengajarkan apa Pak? Islam, ya kan? Dia sebenarnya belajar Islam tapi tidak mau mengajarkan apa Pak? Islam. Lah kalau kita itu bisa baca Quran tapi kita tidak mau mengajarkan Quran kepada orang lain, begitu kita meninggal dunia, ya orang lain tidak bisa apa Pak? Baca Quran, kan seperti itu. Jadi hilangnya kemampuan membaca Quran itu gara-gara kita tidak mau apa Pak? Mengajarkan kepada orang lain, sehingga orang yang seperti ini besok juga dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu di dalam hadis itu fa'alima, dia mendapatkan ilmu, dia mengetahui ilmu, lalu dia Bapak mengajarkannya. Sehingga wajib bagi kita itu untuk mengajarkan agama kepada orang lain. Balighu anni walau apa Pak? Ayat, sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Kita misalnya ya dalam suatu perkara kita paham, maka perkara yang kita pahami itu kita ajarkan kepada Bapak orang lain, seperti itu ya. Ma'asyiral mu'minin azanillahu iyyakum jami'an. Tipe yang selanjutnya ya, yang besok dimintai pertanggungjawaban karena menghilangkan apa Pak? Islam, ini yang paling parah, yaitu apa Pak? Orang yang menghalang-halangi orang lain untuk apa Pak? Untuk belajar Islam ya, mengamalkan Islam, dan apa Pak? Mendakwahkan Islam. Man yasuddu an dinillah, orang yang menghalang-halangi agama Allah. Ya, tipe yang pertama yang orang menghilangkan Islam itu orang yang apa Pak? Tidak mau belajar Islam. Yang kedua tidak mau mengamalkan apa Pak? Islam. Dia belajar tapi tidak mau mengamalkan. Tipe yang ketiga dia belajar, dia mengamalkan tapi tidak mau mendakwahkan. Yang paling parah yang keempat, siapa itu Pak? Yaitu orang yang menghalang-halangi orang lain untuk belajar atau mengamalkan atau apa Pak? Mengajarkan, atau mungkin tiga-tiganya dihalang-halangi. Inilah anak buahnya siapa Pak? Ya Abu Lahab. Ya Abu Lahab bukan setan toh? Ya setan kan, minal jinnati wanas. Setan wujudnya Bapak manusia. Kenapa? Abu Lahab itu kan kerjaannya menghalangi, mengkonter dakwahnya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga masih hidup orangnya itu sudah divonis sama Gusti Allah masuk mana Pak? Neraka. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ya kan? Celaka kedua tangan dari Abu Lahab, sungguh dia celaka. Seperti itu. Sehingga ma'asyiral mukminin, kewajiban kita ya, tidak nunggu kita itu harus jadi, mohon maaf ya, harus jadi ustadz. Tidak nunggu kita itu harus jadi apa Pak? Orang yang alim, tidak. Apa yang kita ketahui, yang kita pahami dan itu benar, maka kita getok tularkan kepada Bapak
orang lain. Contoh misalnya sholat itu baik apa tidak baik itu Pak? Baik, ya sudah, kita mulai dari diri kita lalu keluarga kita, ya. Anaknya diingatkan, ya. Wes SMA kok diingat? Ya masih SMA pun kita Bapak. Kita tanya, ya kan, sholat turung li kan gitu. Sampun bi, alhamdulillah kan gitu, ya. Istri kita juga sama, mulai dari pulang dari masjid, ya kan. Ya kita juga tanya, sholat turung mi, nah gitu misalnya. Ya, dan seterusnya kita ingatkan karena itu kewajiban kita. Ya ma'asyiral mukminin azanillahu iyyakum. Semoga yang sedikit ini ya memberikan faedah untuk kita semua dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita menjadi golongan ya orang-orang yang pertama, yaitu orang yang menerima ilmu, hujan ilmu diterima, dia amalkan dan dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dan kita juga berdoa kepada Allah, berlindung kepada Allah jangan sampai kita masuk tipe yang kedua apalagi tipe yang ketiga, waliyadu billah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.